Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Siti Ahdina Saadatur Rahmi ME dan dosen penguji 1, penguji 2. Perkenalkan, saya Nanda Alia Rizky dengan NIM 220501012, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan rencana proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Diskon dan Kelengkapan Produk terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Toko Nada Cabang Bung Kate. Latar belakang masalah penelitian ini adalah saat ini perkembangan ekonomi perdagangan mengalami kemajuan yang pesat. Seiring pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dan permintaan konsumen terhadap berbagai produk dan layanan terus meningkat. Hal ini mendorong terciptanya berbagai perusahaan dengan karakteristik berbeda untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan harus bersaing dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik agar mampu menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada Toko Nada Cabang Bung Kate, sebuah toko retail yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memberikan diskon 10% secara menyeluruh tanpa pengecualian. Toko ini juga menawarkan kelengkapan produk yang mencakup kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, aksesoris, dan peralatan rumah tangga. Renovasi fisik toko ini memberikan kenyamanan tambahan bagi konsumen, juga menjadi daya tarik tersendiri. Keputusan pembelian adalah proses akhir yang dilakukan konsumen dalam memilih produk setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan ini mencerminkan efektivitas strategi pemasaran. Dua faktor utama yang sering mempengaruhi keputusan pembelian adalah diskon dan kelengkapan produk. Diskon berfungsi sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen, sedangkan kelengkapan produk memberikan variasi pilihan yang memenuhi kebutuhan mereka. Dalam perspektif ekonomi syariah, keputusan pembelian tidak hanya mempertimbangkan harga dan keuntungan, tetapi juga aspek kehalalan dan etika bisnis. Konsumen diharapkan memilih produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil wawancara dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa diskon dan kelengkapan produk adalah faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Seorang konsumen menyatakan bahwa diskon 10% sangat membantu, terutama bagi mereka dengan anggaran terbatas. Selain itu, keberagaman produk membuat konsumen merasa tidak perlu berbelanja di tempat lain. Namun, faktor lain seperti lokasi strategis dan pelayanan ramah juga turut mempengaruhi keputusan pembelian. Meskipun diskon dan kelengkapan produk terbukti menarik minat konsumen, belum ada penelitian mendalam yang mengevaluasi seberapa besar pengaruh kedua faktor ini terhadap keputusan pembelian tersebut. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diskon dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Nada Cabang Bung Kate. Rumusan masalah penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, apakah diskon berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Nada Cabang Bung Kate? Yang kedua, apakah kelengkapan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Nada Cabang Bung Kate? Dan yang ketiga, apakah diskon dan kelengkapan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Nada Cabang Bung Kate? Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Rosmanier DKK dengan judul Pengaruh Citra Merek, Diskon, dan Kelengkapan Produk terhadap Keputusan Pembelian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian swalayan Chandra, sedangkan diskon berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Adapun kelengkapan produk berpengaruh signifikan dan positif, yang mana Chandra adalah salah satu toko retail terbesar dan terlengkap untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, teori diskon. Diskon adalah salah satu bentuk promosi yang digunakan untuk meningkatkan minat dan keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan teori promosi, diskon menciptakan persepsi nilai yang lebih tinggi bagi konsumen karena mereka merasa mendapatkan keuntungan finansial. Diskon ini juga dapat meningkatkan minat beli dengan menawarkan harga yang lebih rendah, yang merupakan salah satu alasan utama konsumen lebih tertarik melakukan pembelian. Menurut Kotler, diskon ialah tawaran atas pemotongan nilai pembayaran pembelian bagi konsumen. Yang kedua yaitu teori kelengkapan produk.
Teori ini menyatakan bahwa kelengkapan produk meliputi variasi, kualitas, dan ketersediaan produk dapat meningkatkan daya tarik toko di mata konsumen. Kotler dan Keller menekankan bahwa ketersediaan berbagai pilihan produk dapat meningkatkan kepuasan konsumen karena memberikan lebih banyak alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan kelengkapan produk, konsumen cenderung merasa lebih nyaman dan puas, yang pada akhirnya dapat mendorong keputusan pembelian. Yang terakhir, teori keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah perilaku konsumen tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih membeli menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam penelitian ini, keputusan pembelian konsumen mencakup pertimbangan terhadap diskon yang ditawarkan serta kelengkapan produk yang tersedia di toko. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini didasarkan pada filsafat positivisme yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menganalisis data numerik yang diambil dari populasi tertentu secara statistik. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, yakni variabel bebas diskon dan kelengkapan produk terhadap variabel terikat keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah berbelanja di toko Nada cabang Bukati, Lombok Tengah. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode incidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria sebagai konsumen di toko tersebut. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, peneliti menggunakan rumus Cochrane untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan 10%. Hasil perhitungan menunjukkan jumlah sampel yang digunakan adalah 96,4, maka dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan, di mana peneliti mengamati langsung kondisi lingkungan di toko Nada cabang Bukati tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang berlangsung. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert yang memiliki opsi jawaban mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Pernyataan dalam kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi konsumen terhadap variabel penelitian, yaitu diskon, kelengkapan produk, dan keputusan pembelian. Kuesioner dibagikan secara manual menggunakan kuesioner yang sudah dicetak yang diserahkan secara langsung oleh peneliti kepada responden. Teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat mengukur secara akurat dan konsisten. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dalam regresi linear. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh diskon dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, uji hipotesis meliputi uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinan untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.